Saudara siap untuk diberkati Tuhan? Saya coba ulang tentang pembahasan hidup sejati. Saya percaya tatkala kita terus mengulang firman Allah, ya, merenungkan itu siang dan malam, memperkatakan itu siang malam, ya, saya percaya itu semakin rema. Kitab Kejadian yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidup sejati artinya hidup yang terkoneksi, hidup yang terhubung dengan Tuhan. Karena kehidupan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kenapa harus diberikan sebuah kehidupan? Karena Alkitab catat kita ini terbuat dari tanah. Jadi manusia itu terbuat dari tanah, saudara. Itu sebabnya kalau dia sudah dipanggil Tuhan, jasadnya akan dikebumikan, dikubur. Sehingga nanti akan keluar ayat-ayat firman Allah, tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Ada beberapa poin di sana, saudara, kalau kita perhatikan nanti. Yang pertama dikatakan, manusia yang sesungguhnya adalah seperti Adam dan Hawa di Eden. Ada apa di Taman Eden? Ada harmonis di sana. Yang kedua dikatakan ada menikmati Tuhan. Ada intim dengan Tuhan. Ada damai. Yang terakhir dikatakan menikmati fasilitas. Apa yang Tuhan janjikan itu harus dinikmati. Saya belajar Alkitab, pernah saya dengar guru kami mengajarkan dan mengatakan ada 22.000 janji Allah dalam Alkitab. 22.000. Dari 22.000 ini ada yang disebut janji berkelimpahan 9.000. Saya percaya tidak kebetulan, itu ada maksud, ada nilai tertentu yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Kenapa harus 365 kali berkata dalam Alkitab jangan takut? Jadi jatah setiap hari Tuhan jamin, sebenarnya kita tidak perlu khawatir dan takut akan hidup ini. Ada 5 poin tentang kehidupan yang ada di Taman Eden. Kalau nanti kita pelajarin, saudara, kenapa manusia itu diciptakan pada hari yang ke-7, ke hari yang ke-6? Ya. Kenapa enggak hari yang pertama? Kenapa enggak hari yang kedua? Itu ada maksud, saudara. Tapi hari yang ke-6 di penghujung, kalau ke yang lain, Alkitab catat Allah hanya berbicara jadilah cakrawala, ya kan? Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang, hewan, jadilah semuanya. Tapi kenapa pada hari yang ke-6 Alkitab yang sudah kita baca, Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan tadi, Allah mengambil segumpal tanah. Maka saya bilang Allah kita adalah Allah yang kreativitasnya itu tinggi, seninya itu tinggi sekali. Dia ambil tanah, dia bentuk tanah segambar dan serupa dengan dia.
dan menyempurnakan gambaran itu. Dia hembuskan nafas kehidupan, nafas sorga. Jadi arti hidup ini bukan sekedar kita nafas ya. Dia berikan intelektual yang tinggi, pengertian, pengetahuan yang tinggi. Tuhan kasih kepada kita. Pikiran Kristus Tuhan kasih kepada kita. Itu sebabnya saudara, di dalam Tuhan tidak ada kata takut dan khawatir sebenarnya. Tapi kenapa banyak orang percaya khawatirnya lebih cenderung, takutnya lebih cenderung? Yang kedua, tadi manusia hidup. Yang kedua ada namanya manusia mati. Tiada manusia setelah jatuh di dalam dosa. Yang pertama terusir. Yang kedua dikatakan takut. Nah ini, kalau nanti kita setelah kita di dalam Tuhan, saudara, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangun kekuatan, kasih, dan nah, ketakutan itu dari mana? Itu dari iblis. Nah, kenapa kita harus alami? Sebenarnya diizinkan Tuhan juga. Karena kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita serius di dalam Tuhan, Tuhan bisa ubahkan dari penderitaan ini menjadi orang yang diberkati Tuhan. Nah, ini manusia mati. Ini cirinya. Takut, terusir, penuh penderitaan. Yang keempat dikatakan tanah terkutuk, kehilangan fasilitas. Saudara pernah dengar itu anak yang terhilang, saudara, ya kan? Kita sudah pernah coba pelajari anak yang terhilang itu. Terus dikatakan kehilangan kenyamanan hidup. Nah, dosa yang membuat manusia mati. Kejadian 3 ayatnya yang ketiga. Nah, kita perhatikan di sana. Kejadian 3 ayatnya yang ketiga dikatakan di sana, tetapi tentang buah apa di sana, saudara? Buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ada manusia hidup, ada manusia mati. Ini di mata Tuhan ya. Tadi kita manusia hidup itu harmonis, menikmati Tuhan, intim dengan Tuhan, damai, menikmati fasilitas. Tapi manusia mati, ada rasa takut, ada rasa terusir, penuh penderitaan, tanah terkutuk, kehilangan fasilitas, kehilangan kenyamanan hidup yang mereka miliki. Kenapa? Karena manusia mati. Kenapa dia mati? Kita perhatikan, Alkitab sudah coba kasih, sudah diwanti-wanti. Maka saya bilang, saya kadang-kadang berpikir begini, Tuhan udah tahu bahwasannya itu kalau dia diraba atau dimakan pasti mati. Tuhan udah tahu itu. Tapi kenapa Tuhan? Nah, ini yang saya katakan, Tuhan berikan rasa kebebasan dalam hidup manusia itu. Ya kan? Tuhan kasih kebebasan. Karena kita diciptakan bukan seperti robot. Itu sifat manusia, itu kasih sebuah kebebasan. Dengan arti begini, diberikan sebuah kebebasan, tapi ada resiko, ada konsekuensi dari sebuah kebebasan itu. Kamu pilih hidup atau pilih mati. Saya percaya kalau kita mengacu kepada manusia hidup tadi, kita
kita dihembuskan dengan nafas yang hidup, dengan intelektual yang tinggi, dengan pengetahuan dan pengertian yang tinggi, kita kan harus bisa memilah. Tuhan udah bilang sama mereka, Tuhan udah komando, udah wanti-wanti sama si Adam dan si Hawa. Adam, Hawa, nih perhatiin ayat 3 kan, Kejadian 3 ayat 3 itu, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan. Bahkan raba pun nggak boleh. Pengetahuan atau hikmat atau intelektual yang Tuhan berikan, pakai dengan sehat. Makanya banyak di YouTube itu, siapa yang berakal sehat ya tonton. Jadi banyak orang yang nggak berakal sehat, ya kan? Akalnya nggak sehat, punya akal tapi nggak sehat. Jadi pakai akal sehat kita ini, pergunakan. Karena banyak orang membabi buta, main hajar saja, main hajar. Dia nggak tahu, saudara, definisi mati dari bahasa aslinya, ya kan? Ada kata mo'ot di sana. Nah, dari kata mo'ot ini, saudara, diartikan dieksekusi, dapat penalti, terus dihukum mati atau binasa. Arti mati di sini, ya kan, saudara? Kita baca, mati secara rohani. Yang tadi, saudara, tentang manusia hidup. Apa manusia hidup itu? Ada harmonis, ada damai di sana, ada menikmati Tuhan di sana, ada keintiman dengan Tuhan di sana, ada menikmati fasilitas. Ini mati di sini. Terus dikatakan mati secara rohani. Apa itu? Terpisah dari Allah. Ada jurang yang nggak bisa lagi bertemu dengan Tuhan. Hidup tanpa Allah. Kalau nanti kita pelajari kitab Yohanes yang ke-15, di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Artinya kita ini gagal, kita ini nggak bisa buat apa-apa. Itulah manusia mati dengan apa yang dikatakan secara rohani. Akhirnya binasa. Makanya tadi kalau kita pelajari kitab Roma nanti, upah dosa maut, kematian, nggak ada lagi. Nah, ini ciri-ciri manusia yang udah mati. Kita artikan nanti secara rohani. Apa maksudnya dari ini? Dikatakan tidak bernafas. Saudara tahu nafas itu dari mana, saudara? Nafas itu dari mana tadi, saudara? Dari Allah. Tadi yang dihembuskan itu. Nafas hidup itu ke hidup. Jadi ciri-ciri manusia mati tidak bernafas. Orang mati tidak bernafas berarti orang itu tidak ada Allah. Ciri yang kedua dikatakan tidak dapat berbicara. Tadi tidak bernapas, yang kedua tidak dapat berbicara. Apa itu? Ya kan? Secara rohani ini. Nah, ini ciri-cirinya. Nyanyi tidak menyentuh sorga. Apa itu penyembahan? Apa itu pujian? Ya, ternyata dua hal yang berbeda, saudara. Yang pertama kali di Alkitab disebut penyembahan, worship. Yang kedua, saudara, khotbah tidak didengar, tidak memberi dampak. Doa tidak didengar karena ada dosa di sana. Yang keempat dikatakan tidak dapat mendengar. Yang berikutnya dikatakan tidak dapat merasa, tidak peka. Kalau saudara,
tidak dapat mengerti rencana Tuhan, terus diundang ibadah, tidak mau, tidak merespon. Jadi sukar alami hadirat Allah, tidak ada lagi air mata, kagum sama Tuhan. Terus hati jadi keras, kaku, tidak mau. Nah, ini tidak dapat merasa lagi. Tidak ada lagi belas kasih Tuhan. Haleluya. Contoh tokoh di Alkitab yang mati kerohaniannya, ya kan? Pernah dengar ini saudara, namanya Imam Eli. Bagaimana hidup lagi untuk mengalami hidup yang sejati. Dikatakan di sana berjumpa dengan Yesus. Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, apa itu dikatakan di sana saudara? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi datang pada Yesus, berjumpa dengan Yesus akan membuat kita melihat hal-hal kerajaan Allah. Ya kan? Berjumpa dengan Yesus, orang yang hidup dapat melihat Tuhan dalam kondisi terjepit sekalipun. Jadi orang yang hidup itu dapat melihat Tuhan. Saya percaya hidup yang sejati itu adalah hidup yang terkoneksi dengan Tuhan, yang hidup terhubung dengan Tuhan. Jadi bangun terus ini, ya kan? Tetap kita upayakan ini dalam hidup ini, tetap terus bangun hubungan dengan Tuhan. Cari Tuhan, karena Alkitab bilang cari Tuhan, maka kita akan hidup. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat. Jadi bagaimana caranya ente bisa kembali hidup dalam Tuhan? Kita jumpa dengan Sang Pemberi hidup itu di dalam Yesus. Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia telah mati bagi kita. Dia disalibkan, darahnya tercurah hanya karena cintanya yang begitu dahsyat, luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita sekalian. Haleluya. Mari kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Aku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku pandang, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi dari atas. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilih. Selamatkan hidup semua. Cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar.
percaya kita hidup karena anugerah Tuhan. Pada saat tidak satu pun di antara kita yang bisa membanggakan, itu karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Saya ulang kembali, hidup yang sejati karena ada kehidupan Kristus, hidupnya Allah dalam kehidupan. Itu karena Allah, itu karena Tuhan. Itu sebabnya kita tetap terus mengakui akan hal ini. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, akan pujian ini sekali lagi dari atas, biar kita masuk lagi ke dalam doa. Suaramu, jadikan ini jadi doa kita. Sadari akan hal ini. Sesungguhnya kita adalah manusia hidup yang menikmati Tuhan, menikmati fasilitas, harmonis, damai. Itu yang sesungguhnya. Kalau tidak sebaliknya. Tapi bagaimana kita bisa hidup? Kita harus jumpa dengan sang hidup itu. Yesus. Yesus jawaban. Tidak ada yang lain. Katakan sekali lagi. Yesus.
Itu real bagi kita. Tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dimanipulasi. Hidupnya Kristus itu sudah nyata kita alami. Kalau ini tidak sebuah kenyataan dalam hidup kita, berarti sebaliknya. Kalau ini dialami, hanya satu jawaban yang harus kita ketemukan. Kita harus ketemu dengan Sang Hidup itu di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan kita. Kalau mati, banyak kematian. Kita sudah belajar ciri-ciri yang mati. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasa, tidak bisa bernafas. Yesus tawarkan, akulah sumber kehidupan itu. Matius 11 ayat yang ke-29. Hai kamu sekalian yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, karena aku lemah lembut. Tuhan ingatkan kita, hanya Yesus jawaban dalam hidup ini. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita hadapi, jangan berputus asa. Jangan berlarut-larut dalam kelemahan, berlarut-larut dalam ketakutan dan kesedihan. Dialah sumber kekuatan itu di dalam Yesus. Dia yang memberikan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku, kata Yesus. Yesuslah jalan itu. Kita sudah belajar tadi definisi mati. Bahasa aslinya disebut maut. Ada istilah eksekusi, finalti, ada kematian, artinya tidak ada lagi kehidupan di sana. Tapi puji Tuhan, Yesus telah datang untuk menghidupkan kembali yang mati itu, karena Dia ambil semua lewat salibnya, lewat kematiannya, agar manusia yang mati kembali menjadi hidup karena hidupnya di dalam Yesus Kristus. Sukacita, damai, pengharapan hanya ada di dalam Dia. Inilah jawaban bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Jangan lari kepada yang lain, datanglah kepada Tuhan. Bapa, kami sudah dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi hari yang berbahagia ini. Firman-Mu lah yang menggarap kami, mengingatkan kami, agar kami tetap terus mengalami kehidupan Kristus, kemaksimalan, kedewasaan, tingkat kedewasaan kami, karena kami hidup di dalam Yesus. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi, domba-domba-Mu, umat-umat-Mu. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun keadaan mereka, hamba berdoa biarlah kasih karunia Allah yang begitu dahsyat memberkati mereka, kunjungi mereka Tuhan, ingatkan mereka. Engkaulah jawaban dari segala-galanya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Terpuji-pujilah nama-Mu, termulialah Engkau Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur buat firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan permohonan kami ini. Haleluya, haleluya. Amin.